Pernahkah kamu merasa sudah cukup mengenal seorang perempuan, hanya untuk kemudian menyadari bahwa ternyata ada banyak hal yang luput dari pengertianmu? Kamu mungkin berpikir bahwa dengan logika, dengan rasionalitas, dengan pengalaman, kamu sudah mampu membaca dirinya. Tapi kemudian, ada momen-momen kecil, ada reaksi yang tidak kamu pahami, ada sikap yang membingungkan, dan kamu sadar, ternyata masih banyak ruang tersembunyi dalam dirinya yang belum tersentuh pemahamanmu. Inilah kenyataannya, perempuan seringkali menyimpan kelemahan yang tidak selalu terlihat. Bukan karena mereka ingin menutupinya dengan sengaja, tetapi karena memang begitulah kodrat hati manusia. Kita semua, laki-laki maupun perempuan, memiliki sisi rapuh yang jarang kita tunjukkan kepada dunia. Bedanya, perempuan seringkali lebih terampil menyembunyikan luka dan kelemahannya di balik senyum, di balik tawa, di balik kata-kata sederhana yang terdengar seolah semuanya baik-baik saja. Dan disinilah banyak pria gagal. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak menyadari bahwa apa yang tampak bukanlah selalu yang sebenarnya. Mereka melihat kekuatan seorang perempuan, ketangguhannya dalam menghadapi hidup, kemandiriannya, kesabarannya, lalu mengira bahwa tidak ada ruang rapuh di dalam dirinya. Padahal justru di balik semua itu, ada kelemahan-kelemahan halus, tersembunyi, yang hanya bisa dipahami oleh pria yang benar-benar mau belajar mengerti. Maka hari ini, kita mulai dari 3 kelemahan tersembunyi pertama. Bukan untuk merendahkan perempuan, bukan pula untuk menempatkan mereka sebagai sosok lemah yang perlu dikasihani. Tetapi justru agar pria belajar menghargai, agar pria memahami, agar cinta tidak hanya berhenti pada perasaan, tetapi menjadi sesuatu yang lebih dalam, yaitu pengertian. Kelemahan pertama, sensitivitas terhadap kata-kata. Bayangkan sejenak, betapa kuatnya kata-kata. Satu kalimat mampu membuat seseorang merasa berharga, dihargai, dicintai. Tapi satu kalimat lain juga bisa menghancurkan rasa percaya diri, menorehkan luka yang bertahan bertahun-tahun. Perempuan, meskipun tampak tegar, seringkali memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap kata-kata. Mereka bisa mengingat detail dari ucapan yang mungkin bagi pria terasa sepele. Sebuah komentar kecil tentang penampilan, tentang kelemahan, bahkan tentang hal-hal sederhana, bisa melekat di hati mereka jauh lebih lama dari yang kita kira. Disinilah kesalahan banyak pria. Mereka berbicara tanpa menyadari bobot dari kata-kata mereka. Sebuah candaan yang niatnya ringan, bisa ditangkap berbeda. Sebuah kritik yang disampaikan tanpa hati-hati, bisa terdengar seperti penolakan. Dan bagi perempuan, kata-kata tidak hanya lewat di telinga. Kata-kata menyentuh hati, menyentuh harga diri, menyentuh rasa aman yang paling dalam. Pria yang tidak memahami kelemahan ini akan mudah melukai. Ia tidak sadar bahwa ucapannya menjadi pisau. Ia tidak sadar bahwa sekali ia salah bicara, kepercayaan bisa terkikis. Dan jika itu terjadi berulang-ulang, hubungan mulai retak bukan karena kurang cinta, tetapi karena kurang kendali pada kata-kata. Maka, jika kamu seorang pria, berhentilah sejenak sebelum berbicara. Tanyakan pada dirimu, apakah ucapan ini akan membangun atau justru meruntuhkan? Apakah kata-kata ini akan meneguhkan atau justru melemahkan? Karena bagi seorang perempuan, kelemahannya ada pada kata-kata yang salah. Dan kebijaksanaan pria ada pada memilih kata yang tepat. Kelemahan kedua, kecenderungan memendam perasaan. Pernahkah kamu bertanya pada pasanganmu, ada apa? Dan dia menjawab, tidak apa-apa. Sebagian besar pria mungkin akan menerima jawaban itu begitu saja. Tetapi kenyataannya, seringkali, tidak apa-apa, justru berarti banyak hal. Perempuan memiliki kecenderungan untuk memendam perasaan. Bukan karena mereka tidak ingin berbagi, tetapi karena mereka takut tidak dipahami. Mereka memilih diam, karena mungkin sudah terlalu sering ketika mereka bicara, yang mereka terima bukan pengertian, melainkan penghakiman atau pengabaian. Bagi pria, kelemahan ini bisa menjadi sumber kebingungan. Kita cenderung berpikir secara linear, kalau ada masalah, katakan. Kalau tidak dikatakan, berarti tidak ada masalah. Tapi perempuan tidak selalu berfungsi seperti itu. Mereka bisa memendam, mereka bisa menyembunyikan, bahkan mereka bisa berpura-pura baik-baik saja, padahal hatinya penuh dengan kegelisahan. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pria? Belajar membaca yang tidak terucap. Belajar mendengar keheningan, belajar memahami bahasa tubuh, tatapan mata, nada suara. Karena seringkali, perasaan yang paling dalam justru hadir tanpa kata. Seorang pria yang bijak tidak akan memaksa pasangannya untuk bicara ketika ia belum siap.
Tetapi ia akan hadir dengan kesabaran, dengan sikap yang memberi rasa aman, sampai akhirnya sang perempuan merasa cukup dipercaya untuk membuka diri. Dan ketika itu terjadi, ketika ia memilih berbagi perasaan yang paling ia simpan, itu adalah tanda kepercayaan yang luar biasa. Kelemahan perempuan ada pada kecenderungan untuk memendam. Tetapi di sisi lain, itulah pintu bagi pria untuk membuktikan dirinya layak dipercaya. Kelemahan ketiga, perasaan mudah merasa bersalah. Ada hal menarik yang seringkali tidak disadari pria. Banyak perempuan memiliki kecenderungan untuk merasa bersalah, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya di luar kendali mereka. Jika sebuah hubungan berjalan tidak baik, seringkali perempuan adalah pihak yang pertama-tama menyalahkan dirinya sendiri. Jika anak-anak tidak sesuai harapan, ibu cenderung merasa gagal, meski ia sudah berjuang mati-matian. Jika ada konflik, ia bisa merasa bahwa mungkin dialah penyebabnya, meski faktanya tidak demikian. Mengapa hal ini terjadi? Karena perempuan seringkali terbentuk dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap hubungan. Mereka ingin menjadi perekat, ingin menjaga harmoni, ingin memastikan semua orang baik-baik saja. Dan ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, mereka menanggung beban rasa bersalah, bahkan ketika itu bukan salah mereka. Disinilah pria harus berhati-hati. Jika pria tidak menyadari kelemahan ini, ia mungkin justru menambah beban. Ia menyalahkan, ia mengkritik, ia menuntut, tanpa sadar bahwa perempuan di hadapannya sudah lebih dulu menyalahkan dirinya sendiri. Kebijaksanaan seorang pria adalah menyeimbangkan. Bukan berarti menutupi kesalahan nyata, tetapi juga tidak membiarkan perempuan menanggung beban berlebihan. Bukan berarti membenarkan semua hal, tetapi tahu kapan harus menenangkan, kapan harus meneguhkan, kapan harus mengingatkan bahwa tidak semua hal ada di tangannya. Perempuan yang terus-menerus merasa bersalah akan perlahan kehilangan rasa percaya dirinya. Ia akan merasa tidak cukup, merasa tidak pantas, merasa selalu salah. Dan hubungan yang sehat tidak bisa tumbuh dari rasa bersalah semacam itu. Maka, jika engkau seorang pria, jangan hanya hadir untuk mencintai. Hadirlah juga untuk melepaskan dia dari beban yang tidak perlu. Katakan bahwa ia sudah berjuang, bahwa ia cukup, bahwa ia layak. Karena kelemahan perempuan seringkali ada pada perasaan bersalahnya. Dan kekuatan pria bisa hadir dengan menenangkan hatinya. 3 kelemahan pertama ini, sensitivitas terhadap kata-kata, kecenderungan memendam perasaan, dan mudah merasa bersalah adalah gambaran bagaimana hati perempuan bekerja. Sekilas mereka tampak kuat, mandiri, dan tahan banting. Tetapi jauh di dalam dirinya, ada ruang-ruang rapuh yang tidak selalu terlihat. Pria yang bijak, tidak akan menganggap kelemahan ini sebagai beban, tetapi sebagai undangan untuk hadir lebih dalam. Untuk berbicara dengan hati-hati, untuk mendengar dengan sabar, untuk menenangkan dengan kasih. Karena cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang bisa membuat seseorang tertawa di saat bahagia, tetapi siapa yang bisa tetap hadir di saat rapuh, di saat diam, di saat luka yang tak terucap. Jika pada bagian sebelumnya kita sudah membicarakan 3 kelemahan tersembunyi perempuan, sensitivitas terhadap kata-kata, kecenderungan memendam perasaan, dan mudah merasa bersalah, maka sekarang kita akan masuk lebih dalam pada 3 kelemahan berikutnya. Kelemahan-kelemahan ini lebih halus, lebih dalam, dan kadang bahkan tidak disadari oleh perempuan itu sendiri. Justru karena sifatnya yang tersembunyi, pria sering melewatkannya. Padahal, ketika pria bisa memahami ini, hubungan akan bergerak ke arah yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih manusiawi. Kelemahan keempat, kebutuhan akan kepastian. Ada satu hal yang sering tidak diucapkan perempuan, tetapi diam-diam selalu ia harapkan, kepastian. Bukan hanya kepastian dalam bentuk janji besar atau ikatan formal, tetapi kepastian dalam arti rasa aman. Perempuan ingin tahu bahwa pria di sisinya tidak hanya hadir sementara, bahwa ia bisa bersandar tanpa takut ditinggalkan, bahwa cinta yang ia terima bukan sekadar emosi sesaat, tetapi sesuatu yang konsisten, stabil, dan bisa diandalkan. Bagi pria, ini kadang terasa membebani, karena pria terbiasa berpikir praktis, bukankah kalau aku masih di sini, itu artinya aku serius? Bukankah tindakanku sudah cukup membuktikan? Tapi bagi perempuan, kepastian bukan hanya soal tindakan yang tampak. Kepastian adalah rasa bahwa dirinya dipilih, bahwa dirinya diterima, bahwa dirinya tidak sedang berjalan sendirian. Kelemahan perempuan adalah ketika kepastian itu goyah. Ketika pria sering berubah-ubah, sering memberi sinyal yang membingungkan, sering membuatnya bertanya-tanya, apakah aku benar-benar penting baginya? Dan yang menarik,
kepastian itu tidak selalu datang dari hal-hal besar. Terkadang, justru hal-hal kecil yang konsisten memberi rasa aman. Pesan sederhana setiap pagi, janji kecil yang ditepati, perhatian pada detail yang ia ceritakan, sikap yang sama hari ini, besok, dan lusa. Pria yang tidak memahami kebutuhan ini seringkali menganggap enteng. Mereka berpikir, dia terlalu banyak menuntut. Dia terlalu sering bertanya. Padahal, yang perempuan butuhkan bukan sekadar jawaban, tetapi rasa aman yang bisa ia rasakan tanpa harus terus-menerus bertanya. Maka jika engkau seorang pria, pahamilah, kepastian bukan tentang mengikat dengan kata-kata besar, tetapi tentang hadir dengan konsistensi. Bukan tentang berjanji setinggi langit, tetapi tentang menunjukkan bahwa engkau bisa diandalkan. Karena bagi perempuan, kepastian adalah kelemahan sekaligus kebutuhan. Dan bagi pria, memberikan kepastian adalah tanda kedewasaan. Kelemahan kelima, rentan pada perbandingan. Kita hidup di dunia yang penuh standar. Setiap hari, media sosial menampilkan potret kesempurnaan, tubuh ideal, wajah cantik, kehidupan mewah, pasangan romantis, liburan impian. Semua itu tanpa sadar menjadi ukuran yang membayangi pikiran banyak orang, termasuk perempuan. Di hadapan layar, seorang perempuan bisa membandingkan dirinya dengan orang lain, penampilannya, pencapaiannya, bahkan hubungannya. Meski ia tampak percaya diri, meski ia mengatakan bahwa ia baik-baik saja, jauh di dalam dirinya ada kerentanan, perasaan kurang, perasaan tidak cukup, perasaan kalah dibandingkan orang lain. Kelemahan ini sering tidak terlihat, karena perempuan pandai menyembunyikannya. Ia bisa tertawa, bisa tampil ceria, bisa tampak percaya diri. Tetapi, setelah itu, ia mungkin bertanya pada dirinya, apakah aku sudah cukup? Apakah aku seindah dia? Apakah aku sepantas itu dicintai? Disinilah pria perlu berhati-hati. Jika pria ikut memperbesar perbandingan, misalnya dengan sering memuji orang lain di hadapannya, atau membandingkan dirinya dengan perempuan lain, maka luka batin itu makin dalam. Ia merasa tidak dihargai, tidak dipandang, tidak cukup. Sebaliknya, pria yang bijak akan mengerti bahwa perempuan membutuhkan pengingat. Pengingat bahwa ia unik, bahwa ia tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai, bahwa apa adanya dirinya sudah cukup. Kamu mungkin berpikir, tapi bukankah perempuan harus percaya diri dari dirinya sendiri, bukan bergantung pada validasi orang lain? Itu benar, tetapi jangan lupa, kita semua manusia. Kita semua kadang butuh diingatkan. Dan bagi perempuan, kata-kata penguatan dari pria yang ia cintai bisa menjadi penyeimbang dari dunia luar yang terus-menerus memberi standar tidak realistis. Kelemahan perempuan ada pada kecenderungan membandingkan. Tetapi di sanalah pria bisa menunjukkan cinta yang sejati, bukan dengan membuatnya merasa harus bersaing, melainkan dengan membuatnya merasa diterima sepenuhnya. Kelemahan keenam, rasa takut ditinggalkan. Ini mungkin kelemahan paling dalam, yang jarang diucapkan perempuan dengan jujur, ketakutan untuk ditinggalkan. Bukan hanya ditinggalkan dalam arti fisik, tetapi juga dalam arti emosional. Banyak perempuan membawa pengalaman masa lalu baik dari keluarga, dari hubungan sebelumnya, atau dari luka yang ia alami yang membuatnya menyimpan rasa takut ini. Ia bisa terlihat mandiri, kuat, bahkan seolah tidak butuh siapa-siapa. Tapi jauh di dalam dirinya, ada suara kecil yang berbisik, apakah suatu saat dia akan meninggalkanku? Apakah aku cukup berharga untuk dipertahankan? Rasa takut ini bisa muncul dalam banyak bentuk. Bisa berupa kecemasan ketika pasangannya terlambat membalas pesan. Bisa berupa keraguan ketika pasangan tampak sibuk sendiri. Bisa berupa curiga berlebihan, atau bisa berupa perasaan gelisah tanpa alasan yang jelas. Pria yang tidak memahami ini seringkali merasa terganggu. Mereka menganggap perempuan terlalu posesif, terlalu cemas, terlalu banyak menuntut. Padahal, di balik semua itu ada kerentanan yang dalam, kebutuhan untuk merasa aman, kebutuhan untuk yakin bahwa ia tidak akan ditinggalkan begitu saja. Bagaimana seorang pria seharusnya menyikapi ini? Dengan memberi rasa aman yang konsisten. Bukan dengan janji kosong, bukan dengan kata-kata manis sesaat, tetapi dengan kehadiran nyata. Dengan sikap yang menunjukkan, aku di sini. Aku tetap ada. Aku tidak pergi. Dan yang lebih penting, jangan pernah bermain-main dengan rasa takut ini. Jangan gunakan ancaman meninggalkan sebagai cara untuk mengendalikan. Karena sekali rasa aman itu hancur, sulit sekali untuk dibangun kembali. Perempuan bisa memaafkan banyak hal, tetapi rasa ditinggalkan seringkali meninggalkan bekas yang sangat dalam.
Jika engkau benar mencintai, maka hadir dan bertahanlah, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Karena cinta bukan hanya tentang momen indah, tetapi tentang kesetiaan dalam menghadapi badai. 3 kelemahan yang kita bahas tadi: kebutuhan akan kepastian, kerentanan pada perbandingan, dan rasa takut ditinggalkan sebenarnya berakar pada hal yang sama, kebutuhan akan rasa aman. Perempuan, meski tampak kuat, pada dasarnya ingin merasa aman di dalam sebuah hubungan. Aman dari ketidakpastian, aman dari perasaan kurang, aman dari kemungkinan ditinggalkan. Dan tugas seorang pria, jika ia benar mencintai, bukanlah mempermainkan kelemahan ini, melainkan menjaga, menenangkan, dan meneguhkan. Pria yang gagal memahami ini mungkin akan melihat kelemahan perempuan sebagai beban. Tetapi pria yang bijak akan melihatnya sebagai undangan untuk menjadi dewasa. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang bagaimana dua jiwa saling menjaga di titik paling rapuh mereka. Kita sudah berbicara tentang 6 kelemahan tersembunyi perempuan. Dari sensitivitas pada kata-kata, kecenderungan memendam perasaan, mudah merasa bersalah, kebutuhan akan kepastian, kerentanan pada perbandingan, hingga rasa takut ditinggalkan. Semuanya adalah lapisan-lapisan yang membentuk keutuhan jiwa seorang perempuan. Kini kita sampai pada kelemahan ke-7. Mungkin ini yang paling sulit disadari, paling sulit diungkapkan, dan paling besar pengaruhnya, luka dari masa lalu yang tidak sepenuhnya sembuh. Kelemahan ke-7, luka dari masa lalu. Setiap manusia membawa cerita, setiap jiwa menyimpan sejarah, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar datang ke dalam sebuah hubungan dengan hati yang sepenuhnya kosong. Selalu ada jejak masa lalu, ada memori, ada pengalaman yang membentuk siapa dirinya hari ini. Bagi banyak perempuan, luka dari masa lalu adalah bagian yang sering mereka simpan rapat-rapat. Luka itu bisa datang dari berbagai sumber. Hubungan sebelumnya yang penuh pengkhianatan, janji yang pernah dikhianati, keluarga yang tidak memberi kasih sayang utuh, kata-kata tajam yang masih terngiang, atau pengalaman hidup yang meninggalkan trauma mendalam. Yang menarik, luka ini tidak selalu tampak. Seorang perempuan bisa tersenyum, bisa tampak percaya diri, bisa terlihat seperti ia sudah melupakan masa lalu. Tapi dalam situasi tertentu, luka itu bisa muncul kembali. Dalam bentuk ketakutan, keraguan, atau bahkan kemarahan yang seolah tidak masuk akal. Pria yang tidak memahami hal ini mungkin akan bingung. Ia melihat pasangannya bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang sepele. Ia mendapati pasangannya menangis tanpa alasan yang jelas. Ia merasa terjebak dalam emosi yang tidak bisa ia mengerti. Padahal, di balik itu semua ada jejak lama yang belum selesai. Kelemahan perempuan ada di sini, mereka bisa terluka, dan luka itu tidak selalu mudah sembuh. Bahkan ketika mereka tampak sudah melanjutkan hidup, bekas itu tetap ada. Dan seringkali, bekas itulah yang memengaruhi cara mereka mencintai, cara mereka mempercayai, cara mereka merespons. Bagaimana pria seharusnya menyikapinya? Pertama-tama, pria harus sadar bahwa ia tidak bisa menghapus masa lalu. Seringkali kita, para pria, ingin menjadi penyelamat. Kita ingin percaya bahwa cinta kita bisa menyembuhkan semua luka, bahwa kehadiran kita bisa menghapus semua jejak sakit. Tapi kenyataannya, luka itu bagian dari perjalanan hidup seseorang. Dan kita tidak bisa, tidak berhak, memaksa mereka untuk melupakannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah hadir dengan bijaksana. Bukan menambah luka baru, bukan membuka luka lama dengan sikap ceroboh, tetapi menjadi ruang aman, di mana perempuan bisa merasa bahwa meski ia membawa masa lalu, ia tetap diterima. Seorang pria yang bijak akan tahu kapan harus mendengar tanpa menghakimi. Ia akan tahu kapan harus mendampingi tanpa harus banyak bicara. Ia akan tahu bahwa kadang, penyembuhan tidak butuh solusi, tetapi butuh kehadiran. Dan inilah yang membedakan pria dewasa dengan pria yang masih kekanak-kanakan. Pria yang dewasa tidak takut pada luka pasangannya. Ia tidak merasa terancam oleh masa lalu, karena ia tahu bahwa dirinya hadir untuk masa kini dan masa depan. Luka dan keindahan yang tersembunyi. Ada satu hal yang sering terlewat, di balik luka, seringkali ada keindahan. Perempuan yang pernah terluka biasanya lebih berhati-hati, lebih peka, lebih dalam-dalam memandang sesuatu. Mereka mengerti arti kehilangan, sehingga mereka lebih menghargai kehadiran. Mereka tahu rasa sakit, sehingga mereka lebih tahu cara mencintai. Namun keindahan ini hanya bisa terlihat oleh pria yang mampu bersabar. Jika ia hanya melihat luka sebagai beban, ia akan kehilangan kesempatan untuk melihat kedalaman jiwa pasangannya.
Tetapi jika ia mau menerima, ia akan menemukan bahwa luka itu justru yang membuat perempuan itu manusiawi, utuh, dan penuh makna. Maka, kelemahan ketujuh ini bukan sekadar titik rapuh. Ia juga bisa menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Karena ketika seorang perempuan berani menunjukkan lukanya, itu berarti ia percaya. Ia percaya bahwa pria di hadapannya cukup aman untuk melihat sisi paling rentannya. Dan itu, sesungguhnya, adalah bentuk cinta yang paling jujur. Sekarang, mari kita mundur sejenak dan melihat gambaran besar. 7 kelemahan yang kita bicarakan bukanlah daftar kelemahan dalam arti negatif. Bukan daftar yang menunjukkan bahwa perempuan lemah. Sebaliknya, ini adalah undangan bagi pria untuk belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Sensitivitas terhadap kata-kata mengajarkan pria untuk berhati-hati dalam berbicara. Kecenderungan memendam perasaan mengajarkan pria untuk sabar mendengar. Mudah merasa bersalah mengajarkan pria untuk menguatkan, bukan melemahkan. Kebutuhan akan kepastian mengajarkan pria untuk konsisten. Kerentanan pada perbandingan mengajarkan pria untuk meneguhkan. Rasa takut ditinggalkan mengajarkan pria untuk setia. Luka dari masa lalu mengajarkan pria untuk menerima. Jika kita melihatnya dengan kacamata stoik, setiap kelemahan ini sebenarnya adalah latihan bagi pria untuk membangun kebajikan, kesabaran, kebijaksanaan, keberanian, dan cinta yang tidak egois. Pria yang gagal memahami vs. Pria yang bijak. Perbedaan ini sangat nyata. Pria yang gagal memahami akan melihat kelemahan perempuan sebagai beban. Ia akan mudah marah ketika perempuan terlalu sensitif. Ia akan merasa kesal ketika perempuan diam. Ia akan terganggu dengan rasa cemas atau ketakutan yang muncul. Dan perlahan, ia akan menarik diri, merasa bahwa mencintai perempuan itu terlalu rumit. Tapi pria yang bijak akan melihatnya berbeda. Ia akan mengerti bahwa setiap kelemahan adalah bagian dari manusia. Ia akan menganggap kelemahan itu bukan sebagai masalah, tetapi sebagai kesempatan untuk hadir. Ia akan melihat bahwa dengan memahami sisi rapuh, hubungan justru bisa menjadi lebih kuat. Di titik inilah cinta diuji. Karena cinta sejati tidak hanya ada di momen-momen bahagia. Cinta sejati justru teruji di titik rapuh, di momen sulit, di ruang-ruang sunyi yang jarang terlihat. Kita sudah sampai pada akhir pembahasan 7 kelemahan tersembunyi perempuan. Tapi sebenarnya, yang kita bicarakan sejak awal bukan hanya tentang perempuan. Kita juga sedang berbicara tentang pria, tentang bagaimana seharusnya seorang pria hadir, memahami, dan mencintai. 7 kelemahan ini adalah cermin. Cermin yang memperlihatkan apakah pria benar-benar siap untuk mencintai dengan dewasa, atau hanya ingin mencintai dengan cara yang dangkal. Karena pada akhirnya, hubungan bukan soal siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Hubungan adalah soal dua jiwa yang saling melengkapi. Perempuan dengan kelembutannya, pria dengan kebijaksanaannya. Perempuan dengan kerentanannya, pria dengan kekokohannya. Dan jika keduanya bisa saling memahami, maka kelemahan bukan lagi kelemahan. Ia justru menjadi kekuatan. Setiap perjalanan pemikiran yang kita lalui selalu mengarah pada satu titik, pemahaman diri. Kita bisa membaca ratusan buku, menonton ribuan video, atau mendengarkan banyak nasihat, tetapi pada akhirnya, semua pengetahuan itu hanya menjadi bising jika tidak mengakar dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka, kesimpulan ini bukanlah titik akhir, melainkan pintu. Untuk melanjutkan perjalanan yang lebih sunyi, lebih jujur, dan lebih dekat dengan inti diri kita sendiri. 1. Manusia, sebuah misteri yang tak pernah usai. Kita mulai dengan pengakuan sederhana, memahami manusia, apalagi memahami wanita, adalah tugas yang tidak pernah selesai. Bukan karena manusia terlalu rumit, melainkan karena manusia selalu berubah. Ia bukanlah benda mati yang bisa diukur dengan rumus atau dikalkulasi dengan angka. Ia adalah makhluk hidup yang tumbuh, berlapis-lapis, dan bergerak antara logika dan emosi, antara harapan dan luka, antara masa lalu dan masa depan. Kesalahan paling sering yang dilakukan banyak orang adalah menganggap bahwa manusia bisa dipahami sepenuhnya hanya dengan beberapa ciri atau tanda. Padahal, seorang wanita yang kita kenal hari ini bukanlah sosok yang sama dengan dirinya 5 tahun lalu, atau dirinya di masa depan. Dengan demikian, pemahaman bukanlah tujuan yang bisa dicapai sekali jalan, tetapi sebuah proses tanpa henti yang menuntut kehadiran, kesabaran, dan keterbukaan. 2. Inti pemahaman, mendengarkan lebih dari sekadar mendengar. Jika kita menyarikan semua pembahasan sebelumnya, benang merahnya selalu kembali pada satu hal, mendengarkan. Namun bukan mendengarkan secara pasif,
melainkan mendengarkan dengan hati dan pikiran terbuka. Mendengarkan bukan berarti diam menunggu giliran bicara. Mendengarkan adalah keberanian untuk menahan ego, menyingkirkan asumsi, dan membuka ruang agar orang lain benar-benar hadir dalam kesadaran kita. Seringkali, kita gagal memahami wanita bukan karena mereka sulit dipahami, melainkan karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, ingin membuktikan benar, ingin dianggap tahu, atau ingin segera menemukan jawaban. Padahal, pemahaman tidak selalu lahir dari jawaban, melainkan dari keberanian duduk dalam ketidakpastian, dari kesabaran menahan diri untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. 3. Keseimbangan antara rasio dan empati. Pemahaman manusia, termasuk wanita, tidak bisa hanya mengandalkan logika kaku. Logika bisa membantu kita membaca pola, menghubungkan peristiwa, dan menyusun kerangka berpikir. Tetapi, tanpa empati, logika akan menjadikan manusia sebagai objek semata, bukan subjek yang hidup. Empati bukan berarti larut dalam emosi orang lain. Empati adalah kemampuan menempatkan diri di posisi mereka tanpa kehilangan pijakan diri sendiri. Dari keseimbangan inilah pemahaman sejati tumbuh. Kita tahu kapan harus menggunakan akal sehat, kapan harus meredakan ego, kapan harus merangkul, dan kapan harus memberi jarak. 4. Bahaya mengotak-ngotakkan wanita. Sepanjang sejarah, wanita seringkali dipahami melalui stereotip, lembut, penuh perasaan, sulit dimengerti, emosional. Stereotip ini memang lahir dari pengamatan tertentu, tetapi bahaya muncul ketika kita menjadikannya satu-satunya kacamata. Seorang wanita bisa lembut, tetapi bisa juga tegas. Ia bisa penuh perasaan, tetapi juga rasional. Ia bisa rapuh di satu waktu, lalu tangguh di waktu lain. Maka, memahami wanita berarti melepaskan diri dari godaan untuk memberi label sempit. Alih-alih menanyakan, bagaimana sebenarnya wanita itu, lebih bijak kita bertanya, siapa dia, pada saat ini, di hadapanku. Pertanyaan itu mengingatkan kita bahwa setiap manusia unik, dengan cerita, luka, dan kekuatan yang tidak bisa disamakan. 5. Pemahaman sebagai bentuk kasih dan rasa hormat. Mengapa kita perlu berusaha memahami? Bukan sekadar agar kita tidak salah bersikap, melainkan karena pemahaman adalah bentuk kasih dan rasa hormat. Ketika kita berusaha memahami, kita berkata secara tidak langsung, aku melihatmu. Aku menganggapmu layak untuk didengarkan. Aku tidak menempatkan diriku di atasmu, tetapi berjalan bersamamu. Dalam hubungan apapun entah pertemanan, keluarga, maupun cinta, pemahaman yang tulus akan melahirkan rasa aman. Rasa aman itu yang membuat seseorang berani membuka diri, berani menunjukkan kelemahan, dan berani berjalan bersama kita tanpa topeng. Disinilah nilai tertinggi dari pemahaman, ia bukan sekadar alat untuk menghindari konflik, tetapi jalan untuk menumbuhkan kedekatan yang sejati. 6. Stoikisme, mengendalikan diri, bukan mengendalikan orang lain. Jika kita tarik benang ke filsafat stoik, maka inti dari memahami orang lain adalah menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan mereka. Kita hanya bisa mengendalikan pikiran, sikap, dan respons kita sendiri. Wanita, seperti halnya semua manusia, punya kebebasan penuh untuk berpikir, merasa, dan bertindak sesuai dengan jalan hidupnya. Tugas kita bukanlah memaksakan kehendak, melainkan menata diri agar tetap tenang, sabar, dan bijak dalam berhadapan dengan segala kerumitan mereka. Ketika kita berhenti berusaha menguasai orang lain, pemahaman kita menjadi lebih jernih. Kita belajar melihat mereka sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. 7. Kesabaran, kunci yang tidak bisa digantikan. Banyak konflik lahir dari terburu-buru menyimpulkan, terburu-buru bereaksi, terburu-buru menuntut. Tetapi memahami manusia tidak bisa disingkat. Ia menuntut waktu, perhatian, dan pengulangan. Wanita, khususnya, seringkali tidak langsung mengungkapkan isi hati mereka. Mereka mungkin berbicara dengan bahasa yang lebih halus, isyarat yang lebih samar, atau bahkan diam yang penuh makna. Dibutuhkan kesabaran untuk membaca semua itu, dan kesabaran itu sendiri adalah latihan panjang. Kesabaran berarti memberi ruang untuk mereka mengekspresikan diri, ruang untuk diri kita menenangkan pikiran sebelum merespons. Ruang inilah yang seringkali menentukan apakah sebuah hubungan tumbuh atau justru retak. 8. Pemahaman diri sebagai fondasi. Kita tidak akan pernah bisa memahami orang lain jika kita tidak memahami diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa mendengar dengan jernih jika pikiran kita sendiri penuh dengan kebisingan?
Bagaimana kita bisa bersabar jika kita belum melatih diri menghadapi amarah atau kecemasan kita sendiri? Pemahaman diri adalah fondasi. Dari sana, kita belajar mengenali pola pikir, kelemahan, dan kelebihan kita. Dengan begitu, kita tidak mudah tersulut oleh perkataan orang lain, tidak cepat menghakimi, dan tidak sibuk menuntut agar orang lain menyesuaikan diri dengan kita. Semakin kita mengenal diri sendiri, semakin luas pula ruang yang bisa kita berikan untuk memahami orang lain. 9. Memahami wanita, memahami kehidupan. Pada akhirnya, memahami wanita bukan sekadar soal relasi dengan lawan jenis. Ia adalah cermin dari keterampilan yang lebih besar, memahami kehidupan itu sendiri. Kehidupan, seperti wanita, penuh kejutan, penuh perubahan, kadang sulit dimengerti, kadang tak masuk akal. Tetapi jika kita melatih diri dengan sabar, rendah hati, dan terbuka, kita akan menemukan ritme yang indah. Kita tidak lagi menuntut kehidupan untuk selalu sesuai dengan keinginan kita, melainkan belajar menyesuaikan langkah, menerima apa yang hadir, dan tetap teguh pada nilai-nilai yang kita pegang. 10. Sebuah jalan yang tak pernah usai. Kesimpulan terakhir adalah ini, memahami bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan yang harus terus dilalui. Tidak ada hari di mana kita bisa berkata, aku sudah selesai memahami. Karena setiap hari, manusia berubah, hubungan berubah, dan kita sendiri pun berubah. Justru dalam ketidakselesaian itu ada keindahan. Ia membuat kita terus belajar, terus tumbuh, dan terus memperhalus hati. Dan bukankah itu yang membuat hidup menjadi penuh warna? Jika Anda sampai pada bagian ini, artinya ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak puas hanya dengan jawaban cepat. Anda mencari pemahaman yang lebih dalam, lebih jujur, lebih membumi. Ingatlah selalu, memahami wanita bukan soal menemukan rumus pasti. Ia soal keberanian untuk hadir, mendengarkan, dan memberi ruang. Ia soal menyeimbangkan logika dengan empati, menahan ego demi keterhubungan, dan menata diri sebelum berusaha menata hubungan. Dengan cara itu, kita tidak hanya lebih dekat dengan wanita, tetapi juga lebih dekat dengan diri kita sendiri, dan dengan kehidupan yang terus berdenyut tanpa henti. Dan mungkin, pada akhirnya, pemahaman bukan lagi sekadar upaya mengerti orang lain, tetapi sebuah doa sunyi agar kita semua bisa berjalan bersama dalam damai, saling melihat, saling menerima, dan saling menumbuhkan. Ada saat di mana setiap perjalanan harus sampai pada ujungnya. Namun, ujung bukan berarti akhir. Ia hanyalah sebuah pintu yang membawa kita pada gerbang berikutnya. Begitu pula dengan narasi yang telah kita lalui bersama ini. Kita telah berjalan jauh, menyusuri koridor pikiran, menyelami lorong hati, dan menyingkap tabir yang seringkali menyelimuti kesadaran kita. Sekarang, di bagian penutup ini, kita berhenti sejenak. Kita menoleh ke belakang, melihat jejak yang telah kita tinggalkan, dan dengan tenang, kita menatap ke depan untuk melangkah lagi. Penutup bukan sekadar barisan kata terakhir. Ia adalah momen hening setelah musik panjang, keheningan yang justru membuat melodi itu lebih dalam. Ia adalah tarikan napas panjang setelah berlari jauh. Ia adalah momen syukur yang muncul setelah semua pemahaman terletak di hadapan kita. Dan mungkin, penutup ini akan menjadi pintu bagi perjalanan Anda yang sebenarnya. Mari kita resapi dengan pelan. 1. Menggenggam inti dari perjalanan. Selama ribuan kata yang kita jalani, ada satu benang merah yang seharusnya mulai tampak jelas, bahwa hidup ini bukan soal bagaimana kita mengendalikannya sepenuhnya, melainkan bagaimana kita menata diri agar tetap teguh ketika badai datang. Stoicisme, yang menjadi jiwa dari pembahasan kita, mengajarkan satu hal yang sangat sederhana namun sulit, kendalikan apa yang bisa kita kendalikan, dan lepaskan apa yang bukan milik kita. Dalam hidup, kita seringkali ingin menggenggam semuanya. Kita ingin mengendalikan apa yang orang pikirkan tentang kita, bagaimana dunia memperlakukan kita, bahkan bagaimana masa depan terbentuk. Tetapi semua itu bukan milik kita. Dan ketika kita memaksa menggenggam sesuatu yang bukan milik kita hanya melukai diri sendiri. Yang bisa kita genggam hanyalah diri kita, cara kita merespons, cara kita berpikir, cara kita memilih. Itu saja, namun, justru itulah inti yang paling penting. Bagian yang kecil inilah yang menentukan seberapa besar ketenangan atau penderitaan yang kita alami. Dan disinilah letak kebijaksanaan, ketika kita sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia luar, tetapi dari cara kita menatanya di dalam diri. 2. Dunia luar akan selalu riuh. Bayangkan kota besar di malam hari. Jalan penuh cahaya,
Kendaraan berderu, orang-orang berlarian, suara-suara bertabrakan satu sama lain. Begitulah dunia luar, ia tidak pernah benar-benar tenang. Ada berita yang terus datang, ada masalah baru yang selalu muncul, ada orang yang berubah-ubah. Jika kita menunggu dunia luar menjadi tenang untuk merasa damai, kita akan menunggu selamanya. Karena itu, penutup dari perjalanan ini mengingatkan kita kembali, ketenangan bukanlah hadiah dari dunia, melainkan hasil dari latihan diri. Dunia boleh gaduh, tetapi hati kita bisa hening. Dunia boleh bergejolak, tetapi pikiran kita bisa jernih. Dunia boleh tidak pasti, tetapi jiwa kita bisa kokoh. Kita tidak perlu menunggu keadaan sempurna, kita hanya perlu belajar menata batin. 3. Mengingat keterbatasan kita, ada satu kesadaran yang sering membuat orang takut, kesadaran bahwa kita terbatas. Waktu kita terbatas, energi kita terbatas, kehidupan kita pun terbatas. Namun, keterbatasan bukanlah kutukan. Ia adalah pengingat agar kita tidak menghamburkan hidup ini untuk hal-hal yang tidak perlu. Seorang filsuf stoik berkata, bukan karena kita kekurangan waktu, tetapi karena kita menyia-nyiakannya. Betapa sering kita habiskan hidup untuk hal-hal sepele, untuk kemarahan kecil, untuk membalas dendam, untuk kekhawatiran yang bahkan tidak pernah terjadi. Penutup ini ingin berbisik pada Anda, jangan sia-siakan waktu. Hidup terlalu singkat untuk terus menunda. Latih pikiran Anda sekarang, tenangkan hati Anda sekarang, hiduplah dengan penuh kesadaran sekarang. Karena besok belum tentu ada. 4. Hening sebagai obat. Kita hidup di era kebisingan. Setiap detik ada notifikasi, ada berita, ada tuntutan, ada suara-suara yang berebut perhatian kita. Tetapi jiwa manusia, sejak dahulu kala, tumbuh dalam keheningan. Di dalam heninglah kita menemukan diri kita sendiri. Maka, salah satu pesan penting di ujung perjalanan ini adalah, beri ruang untuk hening dalam hidup Anda. Tidak harus pergi ke gunung, tidak harus duduk di biara. Hening bisa ditemukan di kamar yang sepi, di sela waktu sebelum tidur, di momen ketika kita berhenti sejenak dari layar. Hening adalah ruang di mana jiwa kita pulih. Hening adalah tempat di mana kita bisa mendengar suara hati. Hening adalah guru yang mengajarkan kita apa yang benar-benar penting. 5. Mengembalikan hidup pada kesederhanaan. Penutup ini juga ingin menegaskan kembali, hidup tidak serumit yang kita pikirkan. Kita yang sering membuatnya rumit. Kita menambah beban dengan membandingkan diri, dengan mengejar hal-hal yang tidak kita butuhkan, dengan menaruh harga diri kita pada hal-hal yang rapuh. Padahal, kebahagiaan sering ada di hal yang sederhana, secangkir teh hangat, percakapan tulus dengan sahabat, tidur nyenyak tanpa beban, membaca kata-kata yang memberi pencerahan. Kesederhanaan bukan berarti miskin. Kesederhanaan adalah kemewahan tertinggi, karena hanya orang yang tenanglah yang bisa benar-benar menikmatinya. 6. Terima kasih pada perjalanan. Setiap akhir butuh rasa syukur. Maka, mari kita berhenti sejenak dan berterima kasih. Berterima kasih pada diri kita sendiri, karena sudah mau berjalan sejauh ini, membaca, merenung, dan membuka hati. Berterima kasih pada orang-orang yang pernah melukai kita, karena dari mereka kita belajar. Berterima kasih pada dunia, karena melalui segala kesulitannya, ia membentuk kita menjadi lebih kuat. Dan yang terpenting, berterima kasih pada kehidupan. Karena kehidupan, dengan segala indah dan kerasnya, adalah anugerah yang tidak bisa ditukar dengan apapun. 7. Anda tidak kebetulan sampai di sini. Izinkan penutup ini mengingatkan, Anda tidak kebetulan sampai di sini. Anda menemukan kata-kata ini karena jiwa Anda sedang mencari sesuatu. Karena ada bagian dalam diri Anda yang rindu untuk tenang, rindu untuk damai, rindu untuk hidup dengan penuh kesadaran. Jangan abaikan panggilan itu. Dengarkan ia, ikuti ia, karena mungkin, inilah awal perjalanan baru dalam hidup Anda. 8. Penutup yang bukan akhir. Maka, inilah akhir dari tulisan panjang ini. Namun, bukan akhir dari perjalanan Anda. Justru mungkin ini adalah awal yang sebenarnya. Setiap hari setelah ini akan memberi Anda kesempatan untuk mempraktikkan apa yang telah Anda renungkan. Setiap pagi akan menjadi undangan untuk memulai dengan lebih sadar. Setiap malam akan menjadi kesempatan untuk mengingat apa yang penting. Jangan terburu-buru. Jangan khawatir jika Anda